Kok iki wis persis iki wis. Istimewa. Yang istimewa Masian. Masian harus berhasil loh Mas, sukses semuanya, tapi semuanya juga harus sukses. Soalnya Masian tuh cucu pertama dari Wajah Perahu gitu. Tunjukkan deh kamu sukses, kamu berhasil gitu deh. Kalian ya atau ini kan jadi contoh dari adik-adikmu gitu loh. Makanya harus semangat, memotivasi sendiri deh, diri sendiri motivasi. Kalau bukan kamu susah nanti motivasi. Mas Hafid juga sama, motivasi diri juga gitu loh. Kataan piano nih. Sudah tuh udah ngopi ta. Jadi ini ada ngopi. Iya. Jalan yang mahal. Terus sejauh 11 km. Nyanyi mah. Itu loh. Siapa ke jenenge? Ikan getak ya. Siapa ketawa? Mana ada yang ketawa itu siapa sih? Opik. Bagus banget. Opik. Awas nanti kena ini. Ya Allah, kanan kiri deh. Hah? Cintaku
Keprek mantel. Wes deh, udah. Suara jauh kepat banget. Geseng, desa Geseng. Apa sih amat kira? Kok kena blok maneng kan ono lagune iki. Apa sih blok aja. Tapi seneng kadang-kadang dulu jalan iki seneng ya gitu. Bangun. Matre, apa semua tahu? Matre. Mana? Oh, airnya itu.
bebas iki kotor. Yeay, terus bintang dari Budi Doremi. Terima kasih untuk remaja Fast yang masih setia di Fasta Vagenza berdiri sampai nanti kelar jam 5. Masih ditunggu juga pesan kamu di 081578709640. Remaja Fast tirai raksasa angkasa yang diusulkan oleh pakar iklim Amerika untuk menangkal pemanasan bumi. Jadi The Planetary Sunshine Foundation itu merupakan sebuah organisasi yang mengembangkan solusi pendinginan iklim berbasis ruang angkasa untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Dan organisasi tersebut Remaja Fast mengusulkan pembuatan tirai ruang angkasa raksasa sebagai solusi untuk mengurangi pemanasan bumi. Kabarnya tirai ruang angkasa ini dapat menawarkan cara nih untuk mengurangi emisi, menghilangkan karbon dioksida, dan mengelola radiasi matahari. Belok jalannya mah, duduk mah.
penerbangan internasional dan sisanya 8% adalah penerbangan overfly atau penerbangan lintas udara yang tidak mendarat di Indonesia. Jumlah trafik ini menurutnya sudah mendekati kondisi normal sebelum terjadinya pandemi COVID-19 di awal 2020. Anda masih menyimak lintas informasi dari Radio Idola. Tottenham Hotspur takluk dari Brighton and jalan jatuh sepeda tok. Apabila Nabi selama 2 minggu anjing tersebut terlihat normal dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan gejala rabies, maka anjing tersebut aman dari penyakit rabies. Tapi apabila dia tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah dia memakan sesuatu yang mubah. Kemudian yang ketiga, dianjurkan pada saat sholat Idul Adha untuk tidak makan sesuatu apapun sampai dia kembali dari sholat dan makan dari kurbannya. Kemudian yang keempat, bertakbir pada hari Id. Waktu takbir untuk sholat Idul Fitri mulai dari malam Id sampai imam masuk melaksanakan sholat Id. Adapun waktu takbir untuk sholat Idul Adha, Allah Maha Besar, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar dan baginya segala pujian. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajallallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan Maha Mulia. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Pendengar yang budiman, yang kelima, di antara adab yang dianjurkan dalam sholat Id adalah memberikan ucapan selamat dengan kata-kata yang indah, seperti taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Dari Jubah bin Nafir berkata bahwa para sahabat Nabi SAW jika saling bertemu pada hari Id, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Tuntunan minimal yang harus dilakukan pada hari Id adalah menjawab ucapan selamat orang yang memberikan ucapan selamat dengan kedatangan hari Id, dan diam jika orang tidak memberikan ucapan selamat. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jika seseorang memberikan ucapan selamat kepadaku, maka aku menjawabnya. Jika tidak, maka aku tidak memulainya. Kemudian yang keenam, memperindah penampilan diri saat sholat Id, dan Nabi SAW mempunyai jubah khusus yang dipakainya pada hari Id dan hari Jumat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Khuzaimah rahimahullah.
Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, hendaklah seseorang yang berangkat menuju sholat Id dari suatu jalan untuk pulang dari jalan yang lain. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berada pada hari Id, beliau berangkat dan kembali dari jalan yang berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikianlah pendengar yang beriman, beberapa pembahasan yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya agar kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada gunungnya itu ya, gunung Nusa Awan. Itu orang nanti cabai loh, cabai. Cabainya bagus. Banyak kali cabainya, banyak kali cabainya. Ya itu tuh lah jalan depan tuh yang. Oh, tuh. Oh, cabai tok lho ya Allah, pirang kilo, pirang ton niku. Lho dipan, oh cabai tok le. Pirang iku dipanet niku. Cabai tok lho. Sampe tenan menis merinsar iku. Tontonan niku. Ini tanggone paling cabai rawit. Drama nang aku ra apa nek ndi yo? Yo ada ciptakno lho, Dik. Hah? Ciptakno nang Iya karepku ngono nek ngono tak ciptakno mana tak berdirikan lagi koyo sing di anu. Oh di KPAD. Di KPAD sik prai jarene. Kawara bucan-bucan jangan sampai berhenti lho bucan. Nang TPA-TP kita wis ono lho hadro, Dik. Hah? Nang Yayasan Saprawi. Apa? Yayasan Saprawi itu hadro, Dik. Ya kan aku kan kakak bro, ini lah aku bro. Oh sehari-hari kan ame Magelang. Iya, gitu. Hah? Ada ngandani. Oh iya kan ngerti aku pisan sayang. Iya makanya kalau misalnya sehari-hari nama Magelang kan aku pengennya kalau di KPAD ngono lho. Yo ambe Ahmad ambe Hafid itu, Dik. Ambe Irma. Di Pasuruan lo akeh yang dodol hadro itu ternyata. Tanggone di Pasuruan. Ini siap.
sudah teruji dan Oh, terbukti. cabai tok lho, Dek. Dapat membuat Cabai tok, Dek. Enak tuh, Dek, kayak sambel, Dek. Oh. dari berbagai macam Boleh penyetannya bi, ada macam lah kok oleh sambal yang pedes. Sayur asem, sayur bayam. Aku mau. Ayo Feb belanja Feb, beli asin atau apa Feb? Ayo asin. Ini lah Mi, makan di sini aja Mi, beli makan di sini. Jadi. Sinten Bapak ini Jenenge ke Supriyati. Mariati tidak semudah itu. Ferguson. Oh, jujur anak kafe mana tadi yang tadi? Ayo, mana yang tadi ayo? Bulman yang tadi mana? Yang coklat tadi ayo. Emang no jadi anu, ini mang. Ini wis rambung siaran jukut kalung terus golek rosok. Mulung guys. Ora pokok samben to timbangane Mas Ngadirejo Temanggung, Weleri Jakarta lho kok gak nang ngiri kok Dewi. Yo nganan saya bener sih. Iya sih nang Jakarta nganan. Kita tetap menyiapkan modal. Anda punya rosok kan tak tunggu. Candi Roto. mulung kaya ngene. Oh iki golek rosokan kok. Yuk. Jenenge rosokan iki berarti nuku rosok. Oh ngono. Jalan Sukorejo, Parakan sejauh 19 km. Duh, Umi yang di tak cobet kan? Busuk. Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu, Irman. Duh, padahal kok iso pelek di kono. Gudeg Mbak Nok, iki lho gudeg Mbak Nok. Abi lapar. Iya. Duduk. Lapar ya apa kan? Bisa gitu. Adik lagi. Masih aku. Kita makan aja. Ajaknya mana-mana. Ferguson. Hancur ini, hancur nonton dindi asal. Kalau gitu mah. Duh, Tadi setengahnya. Setengah. Itu tadi bisa ya Bu. Ini. Ayo kita main ini lagi. Kalau yang menang main jam kota.
Mata. Sudah. Satu aja, nggak kuat. Nyari lagi di belakang. Dari lagi. Terus tempatnya Ceci gimana? Colokannya gimana? Kan cuma 2. Udah, bisa gitu ya. Awas aja loh. Aku ya. Udah ya, udah. Ya, ambilkan api kerupuk, nak. Mas, tolong ambilkan api kerupuk. Gimana nih? Mas Radian. Gol lagi. Sekarang masih gol aku. Mengentut. Ya. Diwadahin ah. Aku lagi ada dah. Ayo pas. Ayam ki gua di sini. Gua ni ayam kafe teles. Gua di sini. Gua memang banyak gua nang jobo. Gua nang jobo. Gak enak ke sepeda lori. Enggak ono. Ayam mang amat. Bayu. Ya kok enggak ada kresek Radian, anak kresek enggak kono Radian. Hafid di pintu mana kresek enggak? Radian di pintu mana kresek Radian? Mana? Ada plastik. Oh, ya nang guri enggak ada apa kalau nang. Mi. Astagfirullahaladzim. Mi. Oke. Oh, no. Mi. Bisa sak mene. Oh, itu. Sak bisa. Aduh, lagi sarek. Isek ta lah. Yo kan iku isek Kak. Sini, diam dulu, diam. Iya, diam sik, diam. Radian ambilkan kerupuk tongkol yang kecil-kecil itu. Your talk, your story with Eda. Well, this is Captain Eda speaking. Inilah tanda-tanda teman lo toxic. Dimulai dari poin pertama, yaitu macarin mantan lo sendiri. Nah, kalau ada temen lo tiba-tiba yang macarin lonjong-lonjong mantan lo gitu. sendiri, berarti ada yang gak beres.
banget dengan dia. Mungkin dia suka bawa-bawa masa lalu dan bikin drama, tapi ingat, teman seharusnya di support system, bukan pemicu drama kehidupan cinta lo. Ada teman-teman toksik yang kedua, self-center dan amunasi. Kalau temen lo selalu ngomongin diri sendiri, terus nggak peduli sama masalah lo, dan lebih suka adu nasib tentang hidupnya yang susah, beware of lo. Mungkin dia lebih cinta sama cerita dia daripada mendengarin masalah lo. Tanda-tanda temen lo toksik. Yang ketiga adalah Temen lo toksik. manipulatif. Kalau temen lo Bully itu toksik, teman-teman toksik. sesuatu yang lo nggak mau, itu tanda-tanda dia manipulatif. Maka jangan banget bikin lo merasa kayak bukan lebih, padahal tidak seperti itu seharusnya. Oke, tanda-tanda temen lo toksik yang terakhir. Menggosip mulu, tapi kalau digosipin malah ngamuk. Ya kalau yang satu ini sih kayaknya double standar banget ya. Temen yang suka ngomongin orang, terus kalau dia yang digosipin langsung ini tandanya dia emang nggak fair dan nggak bisa melihat dari perspektif orang lain. Ini adalah toxic level 6 ya. Sekian ada kekuatannya. ya, diskon nih, kira-kira lewat gitu loh. Dek kuta dek, dek di tendangnya baik ya. Ini sikil. Oke. Oh, dek mana? Tak apa, ada nak kono eh. Jadi kita pak ambil normal ya. Tak wakalnya. Ojo bi. Shalom, berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap atau prosedurnya sudah dijalankan. Ya. Oke, menarik. Pak, sebelum saya masuk ke 2024 mau ngapain nih Pak Gugu ya? Pak Gugu mau request lagu nggak nih? Apa ya? Ya terserah. Jangan lagi, wah. Aduh, yang lain dong. Oh, jadi lagi. Saya kan
memang kalau terjadi kecelakaan itu wajib dilaporkan. Pada saat dilaporkan memenuhi ketentuan betul. Jadi bicara masalah kalau kronologis kenapa terjadi kecelakaan, pada hari kapan, tanggal berapa, jam berapa, alat segala macam. Akhirnya itu setelah itu terpenuhi, ya kalau bicara masalah tuntutan pemenuhan undang-undang udah terpenuhi begitu. Bahwa oh ya ada dokumennya segala macam gituin, masalah benar atau tidak isinya ya relatif. Kita nggak tahu. Tapi kalau hanya formalitas bisa jadi yang bertanggung jawab pihak-pihak itu tidak tersentuh nanti baik secara hukum maupun juga di luar hukum. Tidak bisa jadi ada kemungkinan ke arah sana, Pak Farhan. Ya artinya ya kalau misalnya hasilnya menjadi bias gitu ya, katakanlah penyebabnya misalnya ada kelalaian gitu, tetapi di sana bisa aja disebutkan misalnya karena faktor alam atau apa dan lain sebagainya gitu, jadi tidak tersentuh memang. Selama ini praktek keselamatan kerja itu masih dipinggirkan atau sudah jadi aspek utama dalam lingkup industri kalau menurut Pak Farhan? Dalam secara teori itu menjadi kewajiban utama yang harus dipenuhi. Yang tidak paham itu bukan hanya di karyawan saja, kadangkala di manajemennya pun nggak paham. Untuk manajemen nggak paham itu tidak sedikit manajemen yang memandang bahwa safety itu sebagai cost. Padahal keselamatan itu utama ya, yang membantu semuanya. Ya, artinya kalau manajemen memandang itu cost, kadangkala wah ini nggak apa-apa di sini tapi nggak boleh ke jadi sesuatu yang harusnya dipenuhi jadi enggak, karena pikiran manajemen kadangkala kan mikirnya masalah untung dan rugi. Sesuatu yang sifatnya cost biasanya di-cut. Nah tetapi kalau manajemennya udah paham, semua itu bagian dari investasi. Karena misalnya kecelakaan begini, ini bukan masalah kehidupan nyawa saja. Nilai ekonomi pun misalnya bukan hanya alat yang rusak. Setiap hari perusahaan tidak produksi, dalam terminologi bisnis itu kerugian gitu. Jadi sebetulnya kenapa logikanya tidak mau dibalik ya, bahwa maintenance itu bagian dari investasi jangka panjang? Ya, ida-ida itu bicara masalah mindset si manajemen. Kalau mindset manajemen yang memandang itu cost, ya biasanya gitu. Tapi kalau memandang itu investasi jangka panjang, manajemen biasanya memiliki komitmen yang kuat. Bahkan kalau ada karyawan yang melanggar ketentuan pun biasanya ditindak gitu. Sesimpel apa, praktek apa yang paling umum itu dianggap sebagai hal yang tidak masalah, tapi sebenarnya itu adalah praktek-praktek kesalahan dalam soal keselamatan, Pak, yang di luar smelter ya, konteksnya industri. Apa Pak praktek yang paling umum? Ya contoh sederhana gini, yang paling umum misalnya di sektor konstruksi lah gitu ya. Saya melakukan ini audit bahwa mahasiswa saya melakukan praktek audit misalnya, suka ada tulisan tuh di pangpangnya, semua pekerja di proyek ini dilindungi oleh misalnya BPJS dan sebagainya gitu. Coba cek gitu, paling hanya 10% itu yang punya BPJS, yang lainnya perlindungan sosialnya hanya 10%. Ya rata-rata yang kalau yang saya cek ya, yang pernah dicek itu paling 10%, dan yang lainnya itu enggak gitu. Atau ada juga yang manajemennya udah bagus, misalnya ngasih helm pengaman ya, tapi ada barang yang jatuh begitu. Di dalam praktek tidak sedikit juga karyawan yang merasa nggak nyaman pakai helm. Jadi si karyawannya yang cuek, padahal manajemen udah punya komitmen yang baik, ngasih helm untuk dipakai supaya kalau ada barang jatuh tidak mencederai kepala. Tetapi tidak sedikit begitu karyawannya tidak diedukasi dengan baik, dia merasa apa ya, merasa kagum gitu, merasa riku dengan pakai helm itu. Jadi helm yang dibagikan oleh manajemen tidak dipakai oleh karyawannya gitu. Itu kalau mereka tuh mikir nggak, kalau misalnya ada kecelakaan, misalnya amit-amit gitu ya, kena cacat gitu ya, cacat permanen atau sementara gitu, apakah bisa dibalikan? Atau amit-amit gitu ya, ternyata nyawa hilang, apakah bisa dikembalikan? Kan toh nggak bisa ya Pak Farhan? Persoalannya, di samping pembagian alat, ada kewajiban untuk mengedukasi. Ada tahapan-tahapan training. Yang pertama yang namanya safety fundamental atau basic of safety. Itu pengetahuan dasar mengenai K3-nya. Lalu ada beberapa tingkatan ke jenjang-jenjang yang agak spesifik. Nah persoalannya, kalau itu tidak diwajibkan gitu ya, tidak diberikan pelatihannya, meskipun peralatannya APD, helm dan sebagainya dikasihkan, ya nggak dipakai. Karena kesadaran kolektif itu bukan hanya itu, termasuk keberanian manajemen untuk memberikan sanksi kepada karyawannya yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu.
Yang sering kita dengar itu kebakaran pabrik nih, contoh simpel ya Pak Farhan ya. Apakah itu menandakan bahwa sistem mitigasi terjadinya kebakaran tidak berjalan dengan baik? Kalau menyimpulkan begitu tidak bisa, karena satu sama lain kasusnya akan berbeda. Ada yang seperti itu, ada yang memang faktor alam, misalnya bahaya dan lain sebagainya. Ini soal alat deh misalnya, ini kalau laporan investigasi biasanya menemukan bahwa apa tidak tersedia dengan cukup, biasanya kayak gitu Pak Farhan. Ya, artinya itu hanya mensimplifikasi persoalan pada persoalan itu aja. Jadi salah satu teori Pak untuk melakukan investigasi ada yang namanya sel. Sel itu singkatan dari SHELL gitu. Nah, ini software perangkat aturan-aturan dari mulai safety policy sampai ke bawahnya lah. Ya, Gunung apa ya singgir? ada hardware itu menyangkut sertifikat masalah peralatan termasuk di dalamnya APD, sistem pengawasan dan seterusnya. Lalu masalah environment itu diantaranya masalah safety culture. Jadi apakah safety ini menjadi komitmen atau hanya sekedar memenuhi aja? Misalnya tulisan perusahaan ini sudah menempatkan K3 bla 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 gitu ya, hanya tulisan saja. Tetapi tidak mendukung, karena misalnya begini Pak, dalam perspektif manajemen, si karyawan wajib memperoleh pendidikan minimal safety fundamental atau basic safety. Persoalannya kadang-kala manajemen berapa lama pelatihannya? 2 hari. Waduh, dikunci oleh kemampuan 50. Harus membayar orang 50 orang kali 2 hari, padahal orang itu tidak bekerja. Kan hanya ada di ruang di kelas untuk dididik. Larangan Juga akhirnya itu ya udahlah, singkat aja, bikin aja lah 2 jam atau 1 jam aja, tapi itu anggap aja 2 hari dan lain sebagainya. Nah kadang-kala kalau si trainernya itu ya yang penting upahnya sama gitu, honorarium 2 hari dengan 2 jamnya sama, oke deh sertifikatnya tanda tangan nih. Tapi kalau trainernya yang memiliki komitmen, dia nggak mau trainingnya 2 hari, dia harus tanda tangan sertifikat, trainingnya 2 jam misalnya tanda tangan sertifikat 2 hari gitu. Nah itu juga akhirnya kadang-kala terjadi PST, tahu sama tahu. Tapi kan satunya bisa terjadi hal yang mengerikan di masa depan kalau hanya ibaratnya mengecilkan masalah besar itu. Ibaratnya masalah besar dikecilkan Pak Farhan. Haji Pak Yashar Persoalannya tadi Pak, soal besar jadi kecil atau kecil jadi besar tergantung kepada masalah bukan sekedar aspek pengetahuan, aspek kesadaran dan komitmen gitu. Nah kalau orang tidak memiliki kesadaran dan komitmen, ya dipandang semuanya itu yang penting. Formalitas pemenuhan ketentuan undang-undang terpenuhi udah selesai. Nah, kayak misalnya ya, contoh deh, ini bukan di industri, praktek di orang kita berkendara gitu ya. Kan banyak ya kejadian misal mobil terbakar dan sebagainya. Bukankah seharusnya sudah ada sistem pengamanan ya? Kenapa masih bisa terjadi? Itu kan artinya ada praktek yang salah di beberapa titik, betul Pak Farhan? Iya, sebetulnya gini, kalau di kendaraan nanti ada 2 aspek, apakah itu kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Karena kalau kendaraan pribadi tanggung jawab itu melekat di si yang punya kendaraan itu. Tapi kalau kendaraan umum itu bagian dari montir dan manajer operasional, bukan dari supir gitu. Nah ini juga penentuan batas tanggung jawab itu menjadi penting, pemilahannya agar apa? Menganalisisnya, siapa agar masalahnya apa, siapa yang bertanggung jawabnya menjadi jelas. Jadi ada evaluasi mendalam harus dilakukan oleh semua pihak ya berkait dengan ketika terjadi apapun ya dalam konteks keselamatan, betul ya Pak Farhan ya? Iya, karena kalau saya memandang misalnya beberapa kasus yang terjadi ya, kadangkala ada 1-2 karyawan ya, atau orang yang diperiksa, diaudit, lalu nanti dinyatakanlah bersalah gitu ya. Padahal orang-orang yang lebih fundamental bertanggung jawab. Ini artinya kemungkinan insiden di Morowali ini tidak akan menyentuh siapa yang paling bertanggung jawab, artinya tidak akan tersentuh. Saya tidak tahu tim yang dibentuknya siapa aja kan. Kalau dia sudah memasukkan golongan certified accident investigator, dia memiliki komitmen, biasanya hasilnya benar. Dan cuma kalau tidak ya artinya gini, kalau tidak dia tidak menyentuh bukan karena takut, tapi karena tidak tahu metodologinya dan ruang lingkup investigasinya, tidak paham gitu. Perusahaan smelter adalah perusahaan yang saat ini menjadi salah satu pemerintah untuk bisa mendapatkan semua itu. Takutnya malah justru dikecilkan gitu insiden yang kemarin.
memang ya ada dua hal. Di samping masalah memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai investigator, persoalan kemudian punya nyali atau tidak untuk menyampaikan apa adanya. Kalau ternyata ada desakan-desakan dari pihak lain untuk bisa mengecilkan bagaimana? Ya nanti tergantung si investigatornya, kalau investigatornya bisa aja. Kalau dia menang udah. Kalau investigatornya punya komitmen sih, ya tidak, dia akan menyampaikan apa adanya, meskipun ruang lingkupnya boleh jadi itu kategori informasinya menjadi rahasia perusahaan, artinya hanya terbatas kepada pemerintah, kepada ini dan nanti kepada karyawan internal agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Itu dibolehkan saja begitu, tapi harusnya tidak boleh menjadi bias karena faktor-faktor lain. Kalau di bidang transportasi ada kayak KNKT, kalau di bidang industri logam misal seperti ini ada apa? Ada apa-apanya? KNKT misal di industri perhubungan gitu ya, ada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Nah kalau yang kayak gini ada apa? Ya kalau gini, kalau di transportasi ada KNKT, di sini nggak ada Pak. Di sininya sebetulnya kalau bicara ketentuan perundang-undangannya, intinya kalau terjadi kecelakaan kerja harus diinvestigasi dan hasilnya dilaporkan ke dinas tenaga kerja setempat, kabupaten kota setempat gitu. Itu saja. Tapi autornya siapa yang investigasi tidak dijelaskan oleh negara ya? Tidak dijelaskan oleh negara. Kita cuman kalau di standar internasional semuanya dinyatakan harus dilakukan oleh certified investigator. Kalau di kita diinvestigasi saja, kemudian yang investigasi adalah ECEC, nggak masalah dong. Yang penting diinvestigasi sesuai amanat negara, Pak Farhan. Ya seperti itu. Kita mau kemana sih? Abi ntar gimana? Ya artinya kita sudah punya ujungnya ya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, yang kecelakaan udah di belakang aja. Dari di sini duduk, lihat depan. Di masa depan masih bisa menolong keluarganya untuk bisa bertahan. Doa kita Pak Farhan ya. Kita menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban khususnya yang meninggal dunia dan yang mengalami luka-luka. Mudah-mudahan bisa sembuh dan bisa kerja kembali. Dan hal yang terpenting sebetulnya kan begini Pak, dari hasil audit investigasi itu ada dua hal nanti rekomendasinya itu. Yang pertama adalah rekomendasi korektif, artinya langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan gitu ya terhadap kejadian yang dimaksud. Yang keduanya ada rekomendasi yang preventif untuk mencegah perbaikan sistem pendidikan, perbaikan peralatan dan lain sebagainya. Sebetulnya yang menarik itu adalah ketika nanti hasil investigasinya apa, rekomendasi korektifnya apa, rekomendasi preventifnya apa. Jadi kita berdoa ada audit yang independen yang bisa membuat perbaikan di masa depan, termasuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang. Itu kali ya Pak Farhan sebenarnya kesimpulan kita. Ya betul. 1000 kalau diminta mau membantu gitu melakukan investigasi itu. Silakan Kementerian Perindustrian ya, kalau berkenan Mbak punya nomornya Pak Farhan, kontak El Sinta, nanti kami bantu ya kontakkan dengan Pak Farhan. Pak Farhan terima kasih nih Pak Farhan ya atas enlightenment-nya ya. Ya sama-sama. Tetap sehat ya Pak Farhan, selamat sore, selamat tahun baru ya. Terima kasih. Sama-sama, kami sapa juga Pak Sony nih, Pak Sony menyebut seperti ini. Mau amat lah, Fit lewat Pak Ale. Harus ketat dalam keselamatan karyawan dan orang di sekitar kawasan industri. Ini harus kata Pak Sony di Bandung. Ada Pak Asmawi yang menyebut seperti ini. Bagian smelter khususnya tungku peleburan harus ditangani oleh orang-orang khusus. Paham betul batas titik didih dari logam-logam yang akan dicairkan, karena logam yang dicairkan itu kemungkinan besar masih bersambung dengan logam lain, di mana batas titik didih tiap logam itu bisa berbeda-beda. Jika berlebihan salah satunya akan bisa kemana-mana dan menyebabkan bencana di masa depan. Pak Asmawi, terima kasih komentar-komentar Anda. Jati ya. Situasi di kota Jayapura mulai berangsur kondusif setelah sempat terjadi kericuhan oleh sekelompok massa saat iring-iringan membawa jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB.
masyarakat untuk menutup sementara usahanya serta melakukan penghormatan terakhir pada iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang melintas. Terkait dengan kejadian yang kemarin, itu sebetulnya bukan untuk karena kekosongan ya. Jadi memang kemarin pemerintah daerah bersama dengan kepolisian, Polres, Polda, dan sepakat untuk masyarakat sementara menutup usahanya untuk memberikan penghormatan pada saat jenazah. Nyonya geprek. Oh tuh, geprek. Loh, masakan Padang loh. Oh, mana? Bucan, ternyata bucan sing dodol nang kono ku mau. Prosesi pemakaman jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya dengan dihadiri oleh para pejabat petinggi Kota Jayapura. Alisan kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat alisan. Enggak Pertamina suara nggak sih? Nggak seorang. Dengan tadi informasi yang kami terima dari Pak Maringkan yang menyebutkan kilometer 21 yang menuju ke arah Jakarta macet. Penyebabnya ternyata kami dapat info dari Pak Oman Turnawan yang menyebut ada sebuah truk terguling di KM 19200 Tol Janger dari Merak yang menuju ke arah Jakarta menjelang exit tol Kebonanas atau menuju ke arah Tangerang Kota. Perjalanan menuju ke arah Tomang dari arah Bitung di kilometer 19 yang menuju ke arah Tomang. Kami teruskan dari kawasan Labu Cilandak Jakarta Selatan. Sore ini mulai diguyur hujan. Mohon antisipasi aktivitas sore Anda dari akun X Papa Eko 9 menit yang lalu. Kami dapatkan pendengar dari sekitaran kawasan di mana dilaporkan jalur menuju ke arah Simpang Susun menuju Jambi di dua arahnya ramai dan lancar. Sementara cuacanya nampak sudah mulai berawan, potensi turun hujan dari keluar tol MLC kami terima pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ada babak. Ada babak. Ada babak. Ada babak. Ada babak. Ada babak. Ilman, man. Ada babak. Ada babak. Ilman, ada babak. 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 Ilman, ada babak. Ada babak. Semua menyatakan sepakat Ada babak. 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 Ilman. Ada babak. Tentang peraturan Good. Ada babak. Sakit. Ada babak. Terus hari ini terus. Sudah. Kajian sudah nih. 3 Masehi resmi ditutup. Menteri Agama RI Yakub Khalil Kaumas menyambut kedatangan rombongan 355 petugas haji di Bandara Soekarno-Hatta Tengah Banten mengatakan layanan haji pada tahun ini berjalan lancar. Menyampaikan hingga akhir masa operasional haji ada 773 jemaah yang wafat. Sampai hari ini masih ada 77 jemaah yang dirawat di Saudi Arabia dan ada 1 jemaah yang hilang
di masa puncak haji. Ke depan kawan-kawan sekalian, kita berharap Mari kita makan air putih. pelaksanaan Kilo sengon. dilakukan lebih cepat karena kita tahu pemerintah Saudi sudah mengumumkan mereka mengumumkan lebih awal, artinya kita juga harus melakukan persiapan lebih awal sehingga jamaah haji yang wafat Wes ah, daratnya tuh. Aja saya membahayakan. Awas. Matre adik. Di belakang. Di belakang. Oh, niki adik mek kena usah. Pada tahun 2023, kuota haji kembali dibuka secara normal di Arab Saudi pasca pandemi COVID-19. Di mana Indonesia mendapatkan Awas iki bawa batu lagi. Iya makanya jangan diam dulu ya. jemaah haji reguler Kamu dan belakang. Di belakang. 30% yang merupakan jemaah Raur. Ilmu tarbiyah. Patean. Enggak patean. Wis guys. Arab babab. Raur. Kok kubah nah kubah. Ayo, injun. Ya apa sih namanya jadi ngono iku? Tekan-tekan nah, mosok di dorong-dorong. Asmaran. Abi, perut aku diajak. Mana ada pedang ejek? Bangga Mas Afid, sayangnya Tapi sayangnya Abi kok. Richard Cahyanto dan 2 anggota tim penasehat PT PTP Ivo Wongkaren dan Roni Ramdhani manipulasi data distribusi beras yang mengakibatkan 127,5 miliar rupiah dan tersangka senilai 18,8 miliar rupiah. Apa ini? Langsung pulang. Mas, coba. Ini nggak langsung pulang tuh.
Lemah aja. Mana ketinggalan? Saja lemah. Udah coba kalian aku. Sampai dengan Desember tahun 2020 dan uang terbit jasa pekerjaan PTBGR dan telah dibayarkan sejumlah sekitar 151 miliar. Mana ada. Ini daging. Kalau masakan Padang, kalau Padang. Nggak usah. Gak mahal, gak kenyang. Ini Padang. Ini spare part ini. Banyak. Sampai kelapa di spare part. Makan bir. Makan bir minumnya oli lo. Makan enak lah. Waras wes bensin. Kopi ya, Sama bensin. Kendal. Ayo makan. Gue boleh maksud Apa nih? Arah-arah. Balon. Sering gading. Kabupaten tadi. Kabupaten apa kecamatan? Kendal itu. Kabupaten. Kabupaten. Kecamatan. Maksudnya kabupaten apa? Kabupatennya apa ya? Oh, iya kecamatan Kendal paling. Oh, kurang ngerti ya. Batang ya. Ya Allah. Oh iya, mobilan telur asin. Kan desa. Bundaran. Alun-alun Bundaran. Rame loh. Pancong. Iya. Kebab Pak Eko. Umi Mas David ngetutin aku nih. Apa rek ya Allah. Sama dong. Sudah nak boleh kan. Amat lo nakal. Gua mau ngunin lagu. Wis rek lek guyonan iku ojo nemeni lho. Ojo nemeni. Kayaknya dia apa sih abu nih? Lihatin apa?
ndi Pi? Loh, lewat biasa nih. Kalau kene kan. Wah, mana lewat Hotel. Abi. langsung aja dong. Makan apa sih? Aku seneng kok mau suasana baru jalan nanti. Ada penting yang ini yang stasiun. Penginapan awak di pinggir jalan itu loh deh. Misalnya itu sing Surabaya itu deh. Strategi dan apa sih diomongnya biasa. Wah, hati bener memang. Kadang kan Enggak aku ngene Bi. Kan Mbak Dina itu kan apa ya kemarin ya. Aku gak paham pokoknya. Modele kok pajak-pajak ngono lho bisa ngerti aku. iya kok. Berarti kok 5,5 itu dasar kabeh nang rekening Abi. Kita kira 5,5 itu lho. Ya. 5,5 apa? 2 juta itu. Nah, terus untuk sing loro itu seket dikekno cash nang Mbak Dina. Maksudnya cash apa ya istilahnya? Soalnya ada Mbak Dina kok apa ngono jarin. Ya apa sih nak? Tapi melu ae. Enggak duwe rekening dhewe ta, Dik. Rekening ku wis ono kabeh, Mbak, wis expired kabeh enggak iso digawe. Lah apa enggak iya kok apa? Wis nang rekening Abi ae padha wae aku ngono. Anu kok kecampur-campur ngono. Mencampur apa aku ngono ya? Apa jenenge kan enggak anu dhewe ta ya enggak apa-apa padha ae Mbak aku ngono. Oh ya wis sakarepmu wis jare ngono. Ya wis. Kok dekek iku ae. Ya Allah Rabbi. Dibuka semut. Makanya karepku tuh BCA nak di BCA itu lebih aman nek prosoku. Membose apa BRI ta? Dikit-dikit semut. Kebawan kok ada bawa loro ke tangane Umi le. Oh, pinggir jalan.
ada. Tidak bisa ditawar lagi. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia sore ini. Nggak boleh. Ini ganti cewek adik aku penghati. Sini. Aduh, matre ya apa sih? Kamu lah di sini abi iki lho, sekitar iki lho, dalane kok ngene iki, Mat. Mundur, ke belakang. Katanya ke belakang, kok ke depan sih kamu? Ya Allah, kita tak gigi bentar. Area Bebisu di Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Di area Bebisu dapat menikmati fasilitas kereta safari secara gratis untuk para wisatawan yang berkunjung. Laporan dari Taman Safari Bogor, Jawa Barat disampaikan. Iki lho sepeda ini sore iki lho. Iki lho. Oh tak kira ana sepeda lho, medun mesin rek. Tak kira ana sepeda. Terke. Bahagia ya mereka ya. Iya, bahagia nggak mah. Terke trailer yang apa jenis modern mesin enak emang wis apa pusing-pusing. Anda akan mendapatkan pengalaman mengunjunginya. Di Bibiju ini wisatawan bisa lebih dekat dengan semua, bahkan berinteraksi secara langsung. Di lokasi ini pengunjung boleh berfoto bersama hewan-hewan seperti singa, orangutan, burung ular, serta kadang ada juga harimau. Dapat berinteraksi langsung dan melihat para satwa di alam bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat lokasi ini cedaan nggak deh? Sawe awak dhewe ku sing nang Tambak Sari dik. Cedeke oma ngadep rono. Ngadep sawah oma. Ya sing ngadep terbalik iku lho, Bi. Oh. Nah, iku sebelah kanan iku kan terbalik ya toh. Nah, iku sebelah kiri. Ya apa yang saya? Ah, dia puter balik toh. Nah, iku enggak ada toko kono, mek pirang meter tok toko kono. Ditanduri jagung-jagung. Rono memburi rono sing dawa. Ini paling 10 kok bir sebab 10 ya piro ya 10. Rono ana sing dawa. Para wisatawan dapat merasakan naik kereta Gini ning piro ya lek gak salah 6 apa 7 ya sak wingi ya. Dinosaurus, berbagai macam dinosaurus hadir di sini untuk menghibur para wisatawan. Dari Taman Safari Bogor, Arif Permana melaporkan. Selanjutnya laporan akan disampaikan oleh Ijen Raharjo di Malioboro, Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Saat ini saya berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta dalam program ekspedisi wisata akhir tahun, di mana Malioboro merupakan tempat wisata favorit, di mana wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta tentu tidak lengkap ataupun bisa dikatakan belum bisa disebut ke Yogyakarta jika tidak ke Malioboro. Dan memang sore hari ini juga terpantau cukup ramai sekali wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Arus lalu lintas juga terpantau padat
nyikat ikut, itu sikat gigi ini. Awas. Ada ini masih gua, Mas. Ini kan di Manganang apa? Sing warung Lamongan itu tahu ya, itu kan? Ini gua saya Sebrandi. Yang Waleri gitu saya. Oh. Sampai siapa alum dan untuk iya, kacamata nongi lah. Apa itu? Siapa jenenge deh? Favorit juga event tadi. Penter. Pentere apa biyen nak sing ngedalon Mas Irul biyen. Sing mantunge wangi waktu di ada nanti Mika tau iku tau. Wis mau duite gawe tuku Avanza iku. Banyak dari wisatawan dari luar daerah itu nanyakan tentang kuliner yang ada di Jogja, terus destinasi wisata yang ada di Jogja. Terus apa yang baru di Jogja itu mereka ada ganti motor iki pada sementara nggak Avanza saya baik cara menggunakan transportasi Trans Jogja bisa menjangkau hampir ke seluruh wilayah kota Yogyakarta dengan biaya yang cukup murah sekali gitu. Kalau soal misalkan tempat kalau mau di sini mau makan yang murah itu banyak nggak, karena misalkan ini yang agak miring kemudian juga enak gitu. Banyak yang nanya seperti itu, tapi banyak juga yang nanya makanan khas Jogja. Mereka nggak nanya tentang harga, tapi nanya makanan yang otentik di Jogja itu apa. Ada yang nanya tentang pecel, ada yang nanya tentang sate kata. Sesek belok-belokan juga di mana, macam-macam seperti itu. Tapi mereka kebanyakan nanya ya. Mas. Seperti itu ya. Mereka karena mungkin mereka sudah tahu di Jogja itu ada orang-orang sendiri ya. Kanan kiri watu-watu aja. Kalau tidur gimana? Rambutan, seneng ya.
Ngontut rek, ya Allah. Tol di Kota Bekasi menuju Ya arah Kota Allah. Bekasi terpantau dalam situasi macet, ada truk yang mogok. Mengantisipasi melalui akun Ngetem Pairin kami dapat info beserta dokumentasi berupa foto pendengar. Sementara info dari jalur raya Tajur Bogor yang ke arah Ciawi, ini dari Bogor Kota, sore ini pukul 16.10 hingga sore hari ini mulai padat sekali. Mulai ada satu arah turunnya dari puncak ke arah Jakarta, jadi hati-hati. Info yang kami terima dari akun Desa Hadid ini menggambarkan bagaimana kemeriahan jalan raya Tajur ini dari kawasan Bogor Kota yang akan menuju ke arah exit tol Ciawi atau ke arah pintu tol Gadok. Sementara ada juga giat persiapan merayakan tahun baru lebih awal di kantor Bank CIMB Niaga Melati. Laporan dari Iwayan Budiarta melalui aplikasi Ngetem. Terima kasih, selamat tahun baru ya Pak Wayan Budiarta. Sementara di jalur Cibubur menuju ke arah Citerep sudah mulai padat sekali. Cuacanya hujan deras, hati-hati dan juga waspada. Masih dari aplikasi Ngetem, Suhadian Ardi. Kali ini info dari Jakarta Barat pendengar, ring Puri Indah ke arah perempatan Cengkareng pada dikenakan volume kendaraan serta banyaknya kendaraan keluar dari tol Jor. Untuk arah sebaliknya masih ramai dan lancar. Cuaca mendung ya, hati-hati belum hujan. Etrianto melalui aplikasi Ngetem kami terima 30 menit yang lalu. Sementara kawasan Jagorawi tadi ada laporan disampaikan bahwa ada genangan. Mohon hati-hati, antisipasi timbul genangan di sepanjang tol Jor. Mulai imbas di Guru Hujan, tol Jor, maaf bukan Jagorawi. Dan informasi yang hampir sama kami terima dari tol Desari ya untuk Anda yang masuk dari Brikif, Antasari, kilometer 2600. Mohon hati-hati, sudah mulai ada beberapa genangan di tol. Sementara hujannya deras luar biasa di wilayah Jakarta Selatan. Info kawasan Malioboro dilaporkan dalam situasi macet, kondisi Malioboro di Jalan Matraman yang akan menuju ke arah Malioboro di Yogyakarta sudah mulai tersendat. Kondisi kami akan ke arah Malioboro terutama parking areanya. Akun Hari Prasti melalui Twitter alias X kami terima 17 menit yang lalu. Sementara tadi berkaitan dengan genangan di tol Jor kami terima dari akun Nugroho Dewanto 4 ini. Info kebakaran di Jelambar Utama 4 Grogol Petamburan Jakarta Barat sedang ada penanganan dari Dinas Padam dari akun XUNDTNO melalui X 15 menit yang lalu. Sementara Pak Supri tadi melintas di Ancol menuju ke arah bandara sudah mulai padat, sudah mulai ada perlambatan arus. Mohon antisipasi, cuacanya terpantau dalam situasi berawan. Sementara kami ajak Anda untuk menuju ke arah tol menuju ke arah bandara ya. Anda akan menuju ke arah bandara, baik menuju ke arah luar kota nanti kan ada flat ataupun hanya sekitar bandara karena juga banyak sekali objek wisata di sana, semisal di kawasan PIK. Kami ajak Anda berjumpa dengan Pak Supriyadi untuk info selengkapnya. Pak Supri, selamat sore Pak Supri. Sore Pak. Iya, Pak Supri mulai masuk dari tol mana tadi Pak masuknya Pak? PRJ Pak. PRJ, Kemayoran masih lancar Pak atau sudah kena? Kemayoran lancar ya, cuma tadi di KM 24 dan mulai tersendat. Jembatan 3 tuh ya Pak ya? KM 20 itu tersendatnya aja, KM 20 udah mulai lancar sampai pembagian 2 jalan lancar juga. Iya, yang jembatan 3 ya, berarti dari 24 sampai ke 24 kilo Pak ya? Bukan malah yang bawah. Iya. Udah. Yang atas lebih lancar atau yang bawah lebih lancar Pak? Gimana? Jalur atas atau jalur bawah yang lebih lancar? Saya pakai bawah. Bawah. Atas juga ramai juga. Ramai juga. Kecepatan berapa Pak kalau bawah Pak? Tadi kecepatan 60. Oh, lancar sekali ini ya. Jadi mau ke arah bandara karena ada flat masih aman ya nampaknya ya Pak ya? Aman, masih aman ini udah mendekati bandara. Iya, yang keluar PIK juga tidak ada antrean ya Pak ya? Nggak ada antrean, lancar-lancar. Syukur-syukur. Arah sebaliknya juga aman Pak? Lancar, sebaliknya lancar aja. Luar biasa ini. Jangan ke puncak dulu karena lagi macet ini Pak Tol Jagorawinya ya Pak Supri ya. Oke. Siap Pak Supri, terima kasih Pak Supri ya. Yo. Selamat sore Pak Supri, ini akan menuju ke arah bandara masih cukup aman, lancar meskipun ada sedikit ketersendatan dari kilometer 24 hingga ke kilometer 20 arah ke bandara. Anda mungkin sudah siap-siap ke arah Bandung pendengar. Kalau Anda sudah ada rencana menuju ke kota Bandung untuk menghabiskan waktu akhir tahun Anda, ada satu rekomendasi destinasi wisata yang bisa Anda nikmati karena pemandangan alam yang luar biasa, termasuk juga environmental yang mendukung untuk aktivitas Anda bersama dengan keluarga menghabiskan libur panjang akhir tahun. Seperti apa keindahan salah satu destinasi wisata yang kami rekomendasikan? Kami ajak Anda
disarankan untuk mengunjungi lokasi ini pada pagi hari. Di tebing keraton ini ada tempat singgah dari burung elang. Kalau waktunya pas, pengunjung bisa menyaksikan perkumpulan burung elang yang sedang bermigrasi ke wilayah tertentu. Disediakan juga tempat untuk mengamati burung-burung yang ada pada menara pemantau. Oh iya, yang senang trekking atau bersepeda, tebing keraton bisa jadi pilihan yang pas. Tapi jangan sendirian ya, ajak kerabat atau teman juga. Pihak pengelola juga menyediakan area untuk camping ground yang sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang diperlukan, seperti toilet, gazebo, dan juga musola. Harga makanan dan minumannya juga terjangkau kok. Tapi kalau mau bawa makanan sendiri, jangan lupa bawa pulang kembali ya sampahnya, jangan ditinggal di sini. Nah, sekarang saya akan sapa salah seorang pengunjung. Saat ini saya bersama dengan salah seorang pengunjung. Ini namanya Pak siapa? Dodi. Pak Dodi. Saya dari daerah Sedang Serang. Dari tadi saya liatin terkesima ya, melihat teman-teman dari atas tebing keraton ini. Pak Dodi, ke sini pertama kali atau sudah berkali-kali nih ke tebing keraton? Untuk yang kedua kali. Jadi kalau untuk tebing keraton itu sendiri memang tempat wisata alam ya. Jadi kita bisa lihat view-nya juga bagus. Saya sih sangat berkesan ya secara pribadi karena entah kapan lagi kan gitu ya saya bisa menikmati pemandangan alam seperti ini, dan harapannya juga ke depannya semoga tempat ini ya tidak rusak lah ya. Nah, itu dia benar. Tapi tadi kesini pakai mobil sih ya. Kalau nggak pakai mobil mungkin lebih terjal loh dari perjalanan ke sini ya nggak sih? Betul. Kebetulan pakai kendaraan ya roda 4. Tapi sebetulnya kalau untuk lebih menarik sih bagusnya pakai motor ya, karena di sepanjang perjalanan kan kita melalui hutan-hutan tuh. Banyak tempat ya, spot-spot yang bagus lah kalau untuk foto-foto atau sebagainya gitu. Terima kasih ya Pak. Have fun ya. Terima kasih. Seru kan? Jadi kapan mau ke sini? Oh iya, tebing keraton ini buka setiap hari pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Kalau mau ke sini, pengunjung lokal dikenakan tiket seharga Rp17.000 per orang. Kalau pengunjung mancanegara, tarifnya Rp57.000 per orang. Harga tiket ini sudah termasuk akses untuk masuk ke Tahura Juanda ya. Buat kamu nih yang bawa kendaraan pribadi, ada biaya tambahan berupa biaya parkir. Dan untuk pengendara motor akan dikenakan biaya sebesar Rp6.000. Sementara pengendara mobil atau kendaraan roda 4 lainnya dikenakan tarif Rp12.000. Wah, sudah turun hujan. Mendengar rute jalan menuju tebing keraton tidak terlalu sulit. Kalau dari stasiun Bandung atau dari exit gerbang Tolpaster, mengarah saja ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Selepas dari kawasan Terminal Dago, pilih cabang jalan ke kanan untuk menuju ke arah Bukit Dago. Setelah itu akan bertemu dengan sebuah pertigaan jalan dan pilih jalan yang paling kiri yang akan menuju ke arah Taman Hutan Raya. Lanjutkan perjalanan hingga akhirnya berada pada Simpang 2. Jalan lurus sampai menemukan sebuah warung bandrek. Dan tidak jauh dari sana akan ada sebuah Simpang 2 lagi dan pilihlah jalan sebelah kiri. Nah, pintu masuk ke tebing keraton berada di sana. Sekian dulu, saya Heni Firdauswati melaporkan untuk liputan wisata akhir tahun 2023.
Januari 2020. Hari ulang tahun HUT ke-14 di Tugu Proklamasi Jakarta pada Jumat 29 Desember 2023. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Muhammad Taimi Irfansyah. Dalam kesempatan ini, Irfansyah memamerkan sejumlah keberhasilan Bakamla tahun 2023 seperti keamanan rekening, keamanan laut, hingga keselamatan pelayaran yang menjadi tugas utama yang harus dijalankan jajaran Bakamla. Bakamla juga terus melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan keamanan. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Raya Kartini, Jalan Raya Sukorejo. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Raya Kartini, Jalan Raya Sukorejo. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Dr. Sutomo. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Dr. Sutomo. Belok kiri ke Jalan Dr. Sutomo. Ada yang mungkin keluhan. Mengusik wajah ayu yang ada di sampingku. Manisnya cinta. Terus di Jalan Dr. Sutomo sejauh 1 km.
kan feeling yang kan kuwi tak kira apa bakal ngombe wi kayak awakmu iki dagangan. Tapi dari situ pula lah pada akhirnya kita bisa mengetahui kenapa orang Batak, orang Toraja itu misalkan tidak beragama Islam. Kenapa seperti itu? Karena mereka ada di wilayah pedalaman. Jadi begini, ini sederhananya bahaya. Misalkan begini ya, orang-orang yang beragama Islam, yang menyebarkan ajaran agama di Nusantara itu sebenarnya adalah penyebar-penyebar generasi berikutnya yang misi mereka untuk menyebarkan agama Islam itu sebenarnya tidak kuat amat. Jadi mereka ingin menyebarkan ajaran agama Islam, maka mereka harus nyambi sambil berdagang gitu, atau dagang nyambi sambil menyebarkan ajaran agama Islam gitu. Jadi semangat misinya itu sangat kurang sebenarnya, atau sebagiannya semangat misinya sangat kurang. Dan karena itu maka mereka berpikir penyebaran ajaran agama Islam itu hanya di pesisir saja, yang mereka asumsikan penduduk di situ banyak, dia lebih mudah diislamkan, lebih buka terhadap kebudayaan asing gitu. Dan pikirannya itu adalah karena wilayah Nusantara itu adalah wilayah kepulauan, maka populasi paling banyak pasti ada di pesisiran, bukan di pedalaman. Begitu kan asumsinya. Belok kanan ke Jalan Dr. Sutomo, lalu belok kiri ke Jalan Raya Utama Barat. Anak iki lho, Dek. Latihan, tolong adik mau latihan. Banyak populasinya, tetapi yang di wilayah pedalaman juga banyak karena ada Danau Toba yang menjadi daya dukung terhadap masyarakat sangat kuat gitu. Karena tanahnya belok kiri ke Jalan Raya Utama Barat, Jalan Raya Utama Tengah. Orang-orang Islam menyebarkan ajaran agama Islam di pesisiran termasuk sampai Muslim, karena memang dari dulunya juga yang dihuni oleh banyak setelah 800 meter, belok kiri. Asumsinya effortnya terlalu berat untuk sampai ke pedalaman, tapi penduduknya sangat sedikit gitu kan. Jadi fokusnya hanya di pesisir-pesisir saja gitu. Tapi hal yang ini juga harus kita kasih klarifikasi sedikit, bahwa saya pernah jelaskan di episode ini bahwa yang dimaksud dengan maaf ya, itu nama suku itu semacam istilah yang menyebut bahwa itu adalah pedalaman. Jadi Batak itu artinya adalah pedalaman, sama seperti Baduy gitu. Baduy itu artinya orang pedalaman, bukan nama suku di situ. Nama suku di situ itu adalah suku Toba, suku Mandailing, suku Pakpak, suku Karo gitu. Nah itu nama suku-sukunya gitu. Kalau Batak itu sebenarnya bukan nama suku. Kalau zaman sekarang ya sudah menjadi nama suku gitu ya, karena memang sudah didaftarkan di Indonesia bukan gitu. Tapi pada dasarnya nama Batak itu sebenarnya adalah pedalaman. Nah makanya dalam tanda kutip wilayah suku ada nasional muslimnya, mayoritas muslimnya, tapi yang Batak dalam artian pedalaman itu tidak beragama Islam begitu. Itu alasan kenapa tanah Batak tidak diislamkan. Kalau misalkan Baraya bingung dengan yang seperti ini, Baraya juga bisa menemukan fenomena yang sama. Misalkan di Kalimantan juga penyebaran ajaran agama Islam hanya ada di pesisirnya, di tengahnya, di mana suku Dayak sama suku dominan itu diapa-apakan. Bahkan orang yang Dayak sangat sedikit sekali yang terus sejauh 800 meter Islam. Iya. Kemudian Toraja. Nah Toraja juga seperti itu. Jadi kalau misalkan Baraya mau orang-orang di Sulawesi, sedangkan orang-orang Sulawesi Selatan itu kan di situ ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Toraja gitu. Nah yang paling dituakan itu adalah suku Toraja. Bahkan orang Bugis, orang Makassar kadang-kadang juga mengaku bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari Toraja. Begitulah kurang lebihnya. Aduh, macet banget sih. Padahal kan weekend. Iyalah, nih
gue setelin CD deh. Setel radio aja deh. Bosan sih dulu isinya tidur lagi. Yang namanya macet gak cuma pas hari kerja, di weekend juga mana-mana macet. Iya kan? Kalau udah macet, paling pas ya dengerin radio.